adalah pertemuan yang luar biasa, walaupun keadaan kita tidak luar biasa. Keadaan kita masih sama seperti tahun 2020. Bahkan keadaan di tahun 2021 ini diprediksi akan lebih parah. Tetapi saya harap berita itu hanya hoaks, karena saya tetap percaya ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Nah, saudaraku yang kekasih, saya akan bahas 3 alasan kuat mengapa kita tidak pernah sendiri. Mengapa saudara dan saya tidak pernah sendiri. Nah, hal buruk bisa dialami setiap orang, bisa saja dialami, dan hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi di dalam hidup kita. Hal-hal yang menggoncangkan iman kita pun bisa saja terjadi, mulai dari kehilangan orang yang kita kasihi, pekerjaan kita, usaha kita bangkrut, sesuatu yang di luar kendali manusia yang membuat kita kadang-kala bertanya-tanya, di manakah Tuhan atau pertolongannya itu. Tetapi saya mau ingatkan kita, saudaraku yang saya kasihi, kondisi seburuk apapun, perlu kita ketahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang Dia kasihi. Dia tidak pernah menelantarkan saya dan saudara. Apapun pergumulan masalah yang saudara alami, saya mau ingatkan saudara, Tuhan selalu berjaga-jaga bersama saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Saya akan bahas 3 hal ini, dan hal pertama di sini saya mulai bicarakan mengenai keinginan terbesar Tuhan adalah bersekutu dengan kita. Dan saya ulangi lagi, keinginan terbesar Tuhan adalah bersekutu dengan kita. Tuhan menciptakan manusia bukan sekedar Dia ciptakan, tetapi Dia ciptakan untuk bersekutu dengan Dia. Terdapat di 1 Korintus 1 ayat 9. Sebelum dosa menjamah manusia di Taman Eden, dan Adam dan Hawa lebih lagi bukan sekedar pengelola, bukan sekedar penjaga Taman Eden, tetapi mereka diciptakan untuk menikmati persekutuan yang indah, persekutuan yang akrab dengan Tuhan di Taman Eden. Dan saat itu Tuhan yang mengubah kerinduannya itu. Namun manusia yang berubah, manusia sendiri yang mengalami perubahan, menjauh dari Tuhan. Tidak hanya Tuhan menciptakan kita untuk lebih dekat, tetapi manusia umumnya menjauh dari Tuhan. Bisa dilihat di Yesaya 43 ayat 7. Dan bahkan Tuhan bergirang pada manusia. Tuhan bergirang, itu di Sefanya 3 ayat 17. Artinya Tuhan bergirang, Tuhan mau agar hubungan kita dengan Tuhan semakin akrab. Saudaraku yang saya kasihi, Tuhan mau agar hubungan Tuhan dengan kita semakin hari semakin akrab. Saya mau ingatkan kita semua, dalam keadaan pandemi yang sangat mengerikan saat ini, COVID-19 yang mengerikan saat ini, saya mau ingatkan, ada Tuhan yang senantiasa berjaga-jaga di dalam hidup kita. Mari, dekatkan dirimu dengan Tuhan.
Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Poin kedua, Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Dengan ini kata Tuhan berjanji. Tuhan berjanji bahwa aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu terdapat di Yosua 1 ayat 5. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Dengan ayat ini membuat kita semangat, membangkitkan kehidupan kita, memberikan kita semangat dalam mengatasi kehidupan ini. Walaupun keadaan mengerikan, kita harusnya semangat. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan berjaga-jaga di dalam hidup kita. Nah, di poin ketiga di sini, kesetiaan Tuhan tidak dapat dipungkiri, atau kesetiaan Tuhan tidak dapat dipungkiri. Tuhan lakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan lakukan, bukanlah manusia yang lakukan, tapi Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang besar. Dan dikatakan, saya ulangi, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Dengarkan baik-baik, saya ulangi sekali lagi. Allah bukannya manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukan atas pembicaraan firman-Nya itu sepenuhnya kepada kita. Bisa terdapat di Bilangan 23 ayat 19. Saudaraku yang saya kasihi, kadang kita mempertanyakan janji-janji Tuhan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Apa yang saya alami yang tidak menyenangkan terjadi di dalam hidup kita? Saya mau bangkitkan saudara bahwa keadaan baik atau tidak baik, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kalau Tuhan bilang engkau berharga di matanya, dengar baik-baik. Dalam keadaan apapun, kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia di mata Tuhan. Jangan berhenti. Lebih dekat dengan Tuhan. Percaya bahwa kita tidak pernah sendiri. Saudara tidak pernah sendiri. Saudara tidak pernah sendiri. Dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dengarkan baik-baik. Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan ini buat saudara dan saya. Jadi saya mau ingatkan saudara. Mari kita lebih sungguh-sungguh. Lebih bangun hubungan kita yang lebih manis dengan Tuhan. Nah, buktikan bahwa kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Coba perhatikan. Perhatikan dengan sesama ayat renungan di atas tadi. Kata sekali lagi dikatakan aku menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan, dia buat kita yang gak bisa apa-apa jadi bisa. Saudara, kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara yang mungkin tidak bisa berbuat apa-apa,
Tuhan bisa rubah saudara menjadi luar biasa. Saudara, Tuhan bisa buat saudara menjadi luar biasa. Jangan pernah takut hadapi kehidupan ini. Karena Tuhan berjanji, Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan. Kalau Dia katakan Dia tidak akan meninggalkan, berarti saat ini Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan ada dalam rumah tanggamu. Tuhan ada dalam kehidupanmu. Jangan sekali-kali putus pengharapan. Percaya. Tuhan ada bersama dengan saudara. Nah, saudara, saya punya satu cerita yang saya mau bagikan untuk kita pada malam hari ini. Nah, cerita ini seorang guru agama mau menceritakan tentang Tuhan kepada murid-muridnya. Guru ini menegaskan kepada setiap muridnya. Dia tegaskan, dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian, siapakah Tuhan itu? Pertama-tama, dia bertanya kepada Yapto. Dia tanya, Yapto, menurut kamu, siapakah Tuhan itu? Anak ini dengan yakin menjawab, Tuhan adalah hakim yang adil. Kenapa dia bisa menjawab Tuhan adalah hakim yang adil? Sebab ayahnya adalah seorang hakim. Dan orang murid kedua dia bertanya, Tono, menurut Tono, Tuhan itu siapa? Siapakah Tuhan itu? Tono menjawab dengan jelas, Tuhan itu dokter di atas segala dokter. Semua penyakit dapat disembuhkan. Kenapa demikian? Karena ayahnya adalah seorang dokter. Dan yang ketiga, Andre. Gurunya bertanya kepada Andre, menurut kamu Tuhan itu siapa? Andre menjawab seperti yang dua di atas. Tuhan adalah Tuhan yang bisa memberikan kita apa saja yang menjadi kebutuhan kita. Dia menjawab karena ayahnya seorang konglomerat, pedagang kaya. Jadi dia bisa menjawab sesuai kehidupan sehari-hari. Nah, terakhir tibalah pada murid yang terakhir, namanya Sartono. Gurunya bertanya kepada Sartono, Sartono ini orangnya berbeda dengan tiga murid tadi. Sartono orangnya pemalu, tidak berani natap guru, apalagi dalam percakapan dia selalu tertunduk. Guru bertanya, menurut Sartono, Tuhan itu siapa? Sartono menunduk ke bawah dan tidak berani menatap gurunya. Sang guru bertanya, siapakah Tuhan itu? Dengan suara lemah, hampir tidak terdengar, dia menjawab, Sartono menjawab, Tuhan adalah seorang pemulung. Dan jawaban itu membuat seisi kelas ribut, tertawa keras-keras. Anak-anak dalam kelas tertawa sambil menunjuk-nunjuk pada Sartono, sambil mengatakan, ketawa sambil mungkin dikatakan, kamu nggak ngerti, kamu tak tahu siapa itu Tuhan, kamu nggak ngerti, kamu nggak ngerti. Sartono tidak menjawab. Saudaraku yang kekasih, sambil mengadakan mukanya ke bawah, Sartono berkata,
bahwa seorang pemulung mengambil barang-barang yang dibuang di tempat sampah, dan dari tempat sampah pemulung itu mengumpulkan barang-barang tersebut, rongsokan tersebut, membersihkan barang-barang rongsokan tersebut, membersihkan serapi mungkin, sehingga barang itu menjadi bernilai. Seperti saya, Sartono. Bapak saya memungut saya dari jalanan, membawa saya pulang ke rumahnya, saya diasuhnya, saya disekolahkan, saya dibentuknya, sehingga saya yakin sekali satu hari nanti saya berguna. Jika bapak saya tidak menyambut saya, memungut saya di jalanan, entah apa yang terjadi dalam hidup saya nanti. Semua anak-anak dalam kelas terdiam. Tanpa terasa, guru meneteskan air mata. Lalu sang guru hampiri Sartono dan memeluknya erat-erat sambil menangis terharu. Seisi kelas tadinya menjadi hening, mulai terdengar isakan tangis dari murid-murid itu, sebab mereka mengasihi Sartono. Saudaraku yang kekasih, Tuhan amat mengasihi kita. Kita nggak tahu asal kita dari mana. Tadinya kita juga ini sampah. Kita tadinya penuh lumpur dosa. Kita penuh dengan masalah yang menjijikkan. Kita dipungut oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan, dibersihkan. Semua kotoran yang ada dibersihkan. Setelah kita dibersihkan, kita dididik menjadi orang yang berharga. Kita dicuci bersih menjadi suci dan mulia. Kita yang seharusnya dilemparkan ke neraka, dibuang ke api neraka, dan Tuhan mengangkat kita, memisahkan kita. Kita menjadi ahli warisnya. Kita dibawa pulang ke surga. Tempat peneduhan yang damai dan abadi. Sebelum saya tutup pertemuan ini, firman Tuhan ini, saya mau ingatkan saudara. Di luar sana, sekeliling rumah kita, tetangga kita, banyak Sartono yang perlu dirangkul. Kalau kita sudah dirangkul, tahun 2021 ini, saudara dengar baik-baik, saudara mulia di mata Tuhan. Jangan takut, pastikan melalui hidupmu orang lain diselamatkan. Melalui hidupmu, Sartono di tetanggamu dipulihkan. Yang tadinya penuh dengan lumpur dosa dibersihkan. Sehingga menjadi berharga. Saya dan saudara, tadinya kita penuh dengan dosa. Kita sekarang punya nilai dan kita tahu kekekalan tujuan hidup ini. Ingat,
tahun 2021 ini tahun kemenangan untuk kita. Jangan pernah bimbang atau ragu. Jangan pernah takut hadapi kehidupan ini. Karena janji Tuhan, Dia pasti menepati. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dan malam ini juga, Dia menjaga saudara. Dia mendidik kita. Dia mau membuat saudara dan saya menjadi sesuatu yang bernilai, yang di atasnya nama Tuhan ditinggikan. Setuju untuk itu? Ingat, tadinya kita ini satu, kita diselamatkan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Di awal tahun 2021, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Kami tidak mau hidup sia-sia. Kami menyadari kami siapa. Kami ada oleh anugerah Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, berdoa untuk orang-orang yang ada dalam pikiran saudara, di hati saudara. Untuk saudara rindu dia diselamatkan. Sebab kita semua sudah diselamatkan. Dan pastikan melalui hidup kita, orang lain diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Bahwa kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Kuasa Tuhan tidak pernah jauh dari saya dan saudara. Dan anugerah Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin.